Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia menonton channel kami, menonton kisah-kisah yang kami bawakan, baik yang komen maupun yang tidak komen. Kami ucapkan terima kasih karena kalianlah kami selalu berkarya. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah horor lagi ya, satu kisah horor lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu yang berbeda ya. Sepertinya belum pernah kita bahas di dalam channel ini ya, tentang satu sekte aliran yang sesat pastinya ya. Nggak pakai berlama-lama, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, silakan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol merah subscribe-nya, diklik juga loncengnya supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah keseruan kita dalam mendengarkan kisah ini. Kultus Bangunan Belanda. Di saat sekolah dulu, sempat ada kasus murid yang menghilang beberapa hari karena terlibat suatu kelompok yang mencurigakan. Namun, dulu masih berhubungan dengan kelompok agama yang diketahui menyimpang. Pagi saja aku Nisa, aku bersekolah di salah satu SMA favorit di Jakarta Utara. Dan saat kejadian itu, aku masih menduduki kelas 10. Sempat ada satu di masa di mana keluargaku sedang berantakan. Bapak kena tipu dan kedua orang tuaku jadi sering bertengkar kala itu. Kejadian itulah yang membuatku sering terlihat murung dan menyendiri di sekolah. Teman-temanku sering mengajak untuk bergabung, tapi entah mengapa aku merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk menyendiri dan melamun. Saat itulah, kala itu aku mulai dekat dengan Fitri. Anak kelas 10 juga, tapi dari kelas yang bersebelahan dengan kelasku kala itu. Aku pernah mendengar cerita tentang Fitri yang dulu merupakan anak pendiam dan dari keluarga broken home juga ya. Namun, beberapa bulan terakhir ini dia berubah drastis menjadi anak yang ceria. Ya, aku merasa cocok dengannya dan sesekali sering pulang terlambat hanya untuk mampir makan mie ayam atau ke toko buku untuk menghabiskan waktu. Walau begitu, ada hari di mana Fitri tidak bisa diganggu. Ya, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ia selalu ada kegiatan yang tidak pernah ia ceritakan sedikit pun kepadaku. Ada kejadian di mana aku pernah menangis di depannya dan berharap ingin pergi dari rumah yang kutinggali sekarang. Dan Fitri kala itu benar-benar menemaniku dan baru saat itu Fitri mengajakku ikut ke suatu tempat yang selalu ia datangi di hari Selasa. Temenin aku aja. Di sana banyak teman yang lebih care sama kita, ucap Fitri kala itu. Fitri pun lalu mengajakku menaiki bis Kopaja menuju arah kota. Kami beberapa kali menyambung menggunakan angkot hingga tibalah di suatu tempat yang benar-benar tidak diduga. Ada sebuah bangunan Belanda yang sudah tua seperti tidak terurus kali itu ya. Dan aku menyangka Fitri akan mengajak masuk ke tempat itu. Fit, yang bener aja Fit. Kamu mau ajak uji nyali? Protesku kala itu. Tenang udah, percaya aja. Jawab Fitri santai. Kala itu ia mengajakku memasuki salah satu gang yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Di dekatnya ada banyak sekali mobil terparkir di pinggir jalan. Fitri pun mengajakku masuk melalui sebuah pagar kecil yang hanya berjarak beberapa meter dari pintu bangunan. Aku tahu bahwa pintu ini masih satu bangunan dengan bangunan Belanda tadi. Yang aku ingat, kala itu ada satu warung rokok yang sedikit kumuh dan sedikit dagangan yang berada di dekat pagar itu. Aneh. Saat masuk bangunan ini tidak seperti yang terlihat dari luar. Isi bangunan ini begitu bagus. Dengan wallpaper dan dekorasi yang tertata rapi. Ada banyak sekali ruangan besar dan banyak orang yang sedang mengobrol atau sekedar bersantai di sana. Di tengah-tengahnya ada taman dan kolam yang tidak terlihat dari arah luar. Ini tempat apa sih, Fit? Tanya aku bingung. Tempat yang akan kita sebut rumah, jawab Fitri sambil tersenyum ramah. Aku pun dipertemukan pada seorang perempuan ya yang sudah berumur kala itu di salah satu ruangan. Kalau aku disuruh menggambarkan ya, jadi aku seperti
sedang menghadapi seorang psikiater. Ia menanyakan berbagai hal tentang keluarga dan masalahku. Jadi perempuan itu sangat menunjukkan kepeduliannya. Namun bagiku, perhatian apa yang ia katakan padaku menurutku ya terlalu berlebihan. Faktanya, masalah keluargaku tidaklah sekelam itu. Aku pun memakluminya karena mungkin banyak orang dengan masalah seperti itu di tempat ini. Dan dari ruangan itu Fitri pun mengajakku ke sebuah ruangan lagi. Namun kala itu di jalan Fitri berpapasan dengan seseorang yang membuatnya senyum sumringah dan mengejarnya. Ayah! Fitri memanggil ayah. Dan anehnya lagi di sini, Fitri kala itu tidak canggung untuk memeluk, menyapa dengan memberikan pipinya ke orang itu. Entah apa yang mereka bicarakan, namun mereka sempat menoleh ke arahku kala itu. Kalau sudah di sini, jangan mikir beban lagi. Dibikin senang aja. Kayak Fitri nih, ucap orang yang Fitri panggil ayah itu. Aku pun hanya mengangguk dan kembali memepet pada Fitri. Mudah-mudahan nanti kita bisa satu ayah ya, ucap Fitri lagi. Dari perkataannya aku menangkap bahwa yang dipanggil ayah mungkin semacam pembina lah ya, atau sejenisnya. Lalu Fitri pun mengajakku ke lorong di pinggir taman di mana sudah tersedia berbagai hidangan seperti acara prasmanan di kondangan lah ya. Makanan itu adalah makanan-makanan mahal dan lezat seperti pizza, makanan Jepang, pasta, ya pokoknya semua yang bermerek terkenal sudah tersedia di sana. Fit, ini boleh dimakan semua? Tanya aku takjub. Bebas, boleh. Pokoknya jangan sampai kekenyangan aja, balasnya sambil tertawa. Tentu saja aku pun tidak melewatkan kesempatan itu untuk menikmati hidangan yang tersaji dengan cuma-cuma di sana. Nah, setelah puas mencicipi semua makanan yang berada di sana, Fitri pun mengajakku ke sebuah ruangan besar ya. Jadi kali ini aku langsung bisa menduga bahwa ini sepertinya ruang utama. Dari ucapan Fitri dan beberapa orang di sana, aku pun segera mengetahui bahwa mereka menyebut ruangan ini yaitu dengan sebutan Aula Merah. Nah, suasana di dalam itu seperti acara kondangan ya. Hanya orang di tempat ini aja yang beraneka ragam, mulai dari remaja hingga lansia yang ada duduk di kursi roda. Ada sebuah panggung dan beberapa bilik di sampingnya. Ada beberapa patung kuno yang lebih mirip seperti koleksi-koleksi arkeolog ya, menghiasi panggung kala itu. Sebenarnya hampir tidak ada yang terlalu aneh. Hingga mereka pun akhirnya meminta setiap wanita yang menstruasi untuk berkumpul di depan. Mereka pun akhirnya diminta untuk memasuki bilik satu persatu. Nah, aku yang penasaran, kala itu bertanya pada Fitri. Katanya mereka yang menstruasi dimintai tolong untuk membasahi selembar kain putih dengan darah menstruasi mereka gitu, secara bergantian. Entah untuk apa, namun katanya Fitri juga pernah melakukan hal itu. Mendengar saja aku jijik. Sempat ada fase di mana kami diminta untuk hening dengan tujuan bersyukur. Lampu pun dimatikan dan hanya satu lampu orange yang menyala di panggung. Disitulah bulu kuduku mulai berdiri. Tiba-tiba ada seseorang yang menari di atas meja dengan dandanan pucat seperti orang yang sedang kesurupan. Ini sudah benar-benar tidak wajar. Nunduk terus aja kalau takut, kata Fitri sambil sedikit mendorong kepalaku merunduk. Aku pun sempat ikut dengan Fitri ke tempat itu sampai 2 kali ya. Dan pada kedatangan kedua, aku pun mulai diperkenalkan kepada seorang ayah yang benar seperti seorang pembina. Namun, kata Fitri, ayah juga sering mengajak kita bertemu di luar untuk sekedar jalan-jalan ataupun kegiatan lain. Namun aku ingat, minggu berikutnya adalah tanggal menstruasiku. Aku sedikit jijik ya, melakukan hal yang terjadi di Aula Merah. Terlebih saat lampu dimatikan, aku merasa seperti ada yang merasuk ke pikiran. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk tidak datang, bahkan bolos sekolah untuk menghindari Fitri yang terus saja mencariku, bahkan mendatangi rumah. Untungnya, ibu sudah mengkondisikan memberitahu bahwa aku sakit. Nah, saat itu hal aneh terjadi. Malam itu, saat aku tidak ikut dengan Fitri, tiba-tiba kala itu ada sosok yang mengetuk-ketuk jendelaku. Aku sempat menghiraukannya. Sesaat sampai aku pun teringat bahwa aku berada di lantai 2. Seketika pun aku merinding. Sekali lagi terdengar suara jendela diketuk. Kali ini aku menoleh ke arah jendela dan saat itu aku mendapati ada sosok wajah wanita pucat dari jendela. Aku teringat sosok itu menyerupai sosok yang menari di Aula Merah.
Saat itu juga keringat dingin tak berhenti mengucur. Aku pun segera memanggil ibu lalu memintanya menemaniku tidur. Selasa berikutnya, aku pun memilih untuk tidak ikut dengan Fitri lagi. Kali ini ia mulai terlihat kesal dan memarahiku yang tidak mau keluar dari rumah. Aku tidak mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa, ucap Fitri sebelum meninggalkan rumahku. Entah apa maksudnya, namun jelas itu adalah sebuah ancaman. Namun, saat itu aku tidak peduli. Dan malam itu juga aku pun meminta ibuku untuk menemaniku tidur di kamar untuk menghindari hal seperti kemunculan sosok mengerikan yang terjadi di minggu lalu. Besoknya, Fitri tidak lagi menghampiriku. Ya, ia sudah seperti orang lain ya, yang selalu menghindar. Aku pun bersyukur karena aku tidak perlu repot-repot menjauh lagi. Tapi ternyata itu bukanlah berarti aku terbebas dari mereka. Wow. Di malam berikutnya aku terbangun di tengah malam, samar-samar terdengar suara nyanyian seperti yang dinyanyikan di Aula Merah. Merinding. Keringatku mengucur kala itu deras dengan perasaan yang menahanku untuk menoleh kemanapun. Tapi suara itu selalu terdengar. Aku ingin segera pergi, meminta pertolongan pada ibu. Namun saat aku memaksakan diri untuk menoleh, aku mendapati banyak kepala. Banyak kepala kala itu menggantung di langit-langit kamar. Aku pun berteriak menjadi-jadinya, seperti orang yang kesetanan. Tubuhku bergetar tak mampu menahan rasa takut hingga bapak dan ibuku masuk ke kamar dan seketika sosok-sosok itu menghilang. Kejadian itu terjadi tak hanya sekali sampai ibu memutuskan untuk sering menemaniku di kamar. Bahkan bapakku pun sempat mengajakku ke rumah sakit untuk memeriksa kondisiku. Menurut mereka, aku ini mulai bertingkah aneh. Aku bisa tiba-tiba saja histeris, bahkan sering pingsan mendadak. Kalau begitu, aku tetap tidak menceritakan tentang bangunan Belanda itu pada mereka. Aku seolah merasa hal bahaya akan terjadi bila mereka mengetahuinya. Barulah di saat liburan kenaikan kelas, bapak dan ibu mengajakku pulang kampung ke Jawa Timur dan kejadian-kejadian aneh tidak pernah terjadi lagi. Entah karena berada di tempat yang berbeda atau karena kenalan bapak yang dikenal sebagai orang pintar yang sempat mendatangiku di hari pertamaku di sana. Nah, setelah kenaikan kelas, aku pun sudah hampir tidak berbicara lagi dengan Fitri. Kala itu ya terlihat sibuk ya dan terkadang dekat dengan siswa lain. Namun itu juga tidak lama sampai suatu ketika kabar mengejutkan datang. Sudah lebih 3 hari Fitri tidak masuk sekolah. Ibunya datang ke sekolah untuk mencari keberadaan Fitri. Setiap kelas didatangi, tidak ada anak sekolah yang mengetahui keberadaan Fitri kala itu. Ibu Fitri pun berkali-kali mendatangi sekolah, tetap tidak ada petunjuk. Sampai kurang lebih 2 minggu ya, sekolah pun mendapat kabar bahwa Fitri sudah pulang ke rumah. Tragisnya, Fitri kala itu sudah pulang, tapi dalam keadaan mental yang sudah terganggu. Ia sering tertawa dan menangis sendiri. Fitri sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan siapapun dengan baik. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada Fitri? Itu adalah pukulan keras untuk hingga memutuskan menceritakan tentang bangunan Belanda itu pada kepala sekolah. Namun, hal yang membuatku kaget, ternyata ada seorang siswi, kakak kelasku, yang sudah memberitahu kepada kepala sekolah tentang tempat itu terlebih dahulu. Ibu Fitri bersama pihak sekolah sempat menyambangi tempat di mana Fitri hilang. Tapi ternyata tempat itu sudah kosong tanpa ada satupun orang ataupun barang mewah di sana. Saat itu mereka hanya bisa pasrah. Aku pun menemui siswi kakak kelas yang pernah menceritakan kepada kepala sekolah ya. Ternyata sebelumnya ini ia tidak lain dengan Fitri. Ia sudah lama berada di kultus itu dan sempat histeris dan hampir gila saat orang tuanya mengetahui tentang hal itu dan mulai melarangnya. Namun saat itu ia bisa tertolong karena direhab ya dengan cara keagamaan. Menurut ritual penyerahan darah menstruasi itu adalah ritual agar pengikutnya bisa terikat secara gaib. Mereka yang sudah melakukannya akan senang dengan pria manapun di kultus itu. Dan mengenai Fitri, inilah informasi yang didapatkan kakak kelasku. Dia itu sempat hamil. Diketahui dari hasil visum. Kultus yang tahu tentang itu mengajaknya untuk pergi kala itu berwisata ke tengah laut dengan kapal pesiar. Seperti pada perempuan lainnya yang hamil dari anggota sekte. Namun tujuan utama mereka adalah mengeluarkan janin itu dari tubuh Fitri. Hal ini diceritakan kepada kakak kelasku oleh korban yang serupa dengan Fitri.
Ada sekelompok petinggi di sana yang menyaksikan bagaimana prosesi pengeluaran janin. Mereka benar-benar menikmati pemandangan itu dengan tatapan yang berbeda dan menjijikan. Setelahnya Fitri yang tidak bisa melawan juga dipaksa melihat bagaimana janinnya dimasak dan dihidangkan untuk petinggi kultus. Fitri menangis, berteriak meminta tolong, namun hal itu hanya menjadi tontonan mereka. Teriakan histeris dan ekspresi Fitri saat itu seperti bumbu ya, bumbu terbaik untuk hidangan janin yang mereka santap kala itu. Selesai. Jadi serem banget ya. Sebuah sekte yang ini kisah nyata ya, tapi intinya ini kisah keren dan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil di sini. Intinya kita jangan pernah mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal dengan tanpa alasan yang jelas itu mau memberikan sesuatu yang berlebihan secara cuma-cuma. Itu salah satu poin penting, terutama di Jakarta ya. Ya itu aja. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya. Atau yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Sampai jumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di Lelaki Sejati bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.